Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sandi, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 Matkul Search Engine Optimization yang akan menjelaskan powerful SEO tools. Next. Nah, jadi kita beranggotakan 2 orang, dengan saya sendiri Ilham Dwi Pamungkas dengan NIM 17106211092, lalu dengan teman saya Bernardo Sarudo Richard Indrato dengan NIM 17106211071. Baik, jadi mata kuliah hari ini tentang SEO tools akan membahas tentang research tools, optimization tools, link building tools, dan web analytic tools. Next. Oke, yang pertama di sini ada research tool. Nah, research tool sendiri itu adalah alat atau aplikasi yang digunakan untuk membuat riset atau pencarian kata kunci yang relevan untuk website. Nah, di research tool sendiri sebenarnya ada banyak, tapi di sini saya pilih 6 yang terbaik menurut saya, yaitu ada AlsoS. Nah, di AlsoS ini kalian bisa memberitahu pertanyaan tentang yang sering ditanyakan oleh orang-orang pada topik apapun. Nah, kita itu dapat menggunakan informasi ini untuk meningkatkan peluang muncul di beberapa hasil penelusuran. Nah, selanjutnya ada KW Finder. Nah, KW Finder ini adalah alat penelitian yang menyediakan data lalu lintas untuk kata kunci, perkiraan tingkat kesulitan SEO, data persaingan situs yang berada di peringkat 10 besar, dan banyak lagi. Gitu loh. Nah, terus di yang ketiga di sini ada Google Ads Keyword Planner. Nah, di Google Ads Keyword Planner ini adalah alat yang dapat memungkinkan untuk mengunduh perkiraan lalu lintas untuk kata kunci yang diketik dalam kotak pencarian dalam Google. Nah, selanjutnya yang keempat di sini ada Google Trends. Nah, Google Trends ini memberikan statistik canggih tentang tren penelusuran dari waktu ke waktu, dan ini sangat bagus itu untuk melihat kinerja pasar kita secara keseluruhan, dan bagaimana permintaan kata kunci ini dapat berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu. Nah, yang keempat di sini ada Ahrefs Toolbar. Nah, Ahrefs ini memberikan serangkaian SEO tools gratis seperti traffic checker, keyword checker, dan statistik berupa browser dan extension browser untuk situs apapun yang dikunjungi. Nah, yang keenam ada Uber Suggest. Nah, di Uber Suggest ini akan memberikan kita itu secara otomatis menyarankan kata kunci dari hasil pencarian Google untuk kumpulan kata kunci ekor panjang yang bagus dan menarik. Nah, di sini ada salah satu contoh penerapan dari AlsoS, dari research tool ini. Kalian bisa kunjungin aja di https://alsos.com. Nah, di sini kalian misalnya nanyain tentang sembako gitu ya. Nah, ini bakal jadi pertanyaan-pertanyaan yang bakal sering ditanyain. Misalnya warung kecil ini ukurannya apa gitu-gitu. Nah, ini biasanya yang bakal ditanyain tentang toko sembako begitu. Ini bakal bercabang-cabang sampai memenuhi kebutuhan kalian gitu ya. Bisa kalian download secara CSV, PNG, dan ini bisa disesuaikan dengan negara mana kalian mau cari gitu. Misalnya di Indonesia kah? Nah, cara pencariannya standar kah? Atau kalian ada kata kunci khusus lainnya gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada research tools dari KW Finder. Kalian bisa cek sendiri dari kwfinder.com. Nah, di sini tuh bakal nunjukin tentang keyword-keyword mana yang paling sering dibuka, dan dari keyword tersebut apa sih website yang sering banget dibuka. Nah, kita bisa lihat di sebelah kanan ini ada SERP overview. Di sini ada paling atas ini adalah kalau misalnya kita cari toko sembako pasti bakal muncul dari Mitra Bukalapak seperti itu. Ini kalian bisa langsung cari aja di kwfinder.com. Banyak banget kayak misalnya ada search checker, search watcher, pokoknya semua tentang SEO di sini buat research tool itu ada di kwfinder. Nah, selanjutnya di sini ada research tool dari Google Keyword Planner. Nah, kalian bisa langsung aja langsung ke Google Ads buat kampanye baru. Nah, di sini tuh kalian bakal misalnya mau ngajuin sebuah iklan. Nah, di sini tuh kalian bakal dikasih otomatis misalnya
judul kalian itu nanti bakal kayak gimana untuk muncul di Google, lalu deskripsinya seperti apa, itu langsung muncul dan langsung otomatis digenerasiin sama si Google ini, sama Google ini. Jadi ini bantu banget buat kalau misalnya kalian bingung nih mau nyari deskripsinya atau judul dari SEO kalian dari website kalian itu kayak gimana. Ini bisa bantu banget. Nah, selanjutnya di sini ada research tool dari Google Trends. Nah, di sini tuh kalian bisa langsung aja dari Google Trends.com, trends.google.com. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau misalnya tren apa sih dari tahun ke tahun kayak gimana sih, dan paling banyak dicari tuh kayak di wilayah mana sih. Nah, itu bisa dicari gitu. Misalnya kalian mau cari toko sembako gitu ya di sini. Nah, di sini bakal tunjukin nih, misalnya tentang waktu yang paling banyak dicari toko sembako tuh di jam berapa, tanggal berapa, hari apa. Nah, di situ juga bakal nunjukin misalnya wilayah mana sih yang lebih sering nyari toko sembako. Oh, ternyata di sini tuh kalau misalnya cari toko sembako, yang paling banyak dicari tuh di Papua, di Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara. Jadi kalau misalnya ini tuh cocok banget buat kalian research gitu ya tentang seberapa berpengaruhnya kalian keyword itu di bagian-bagian Indonesia ini. Nah, di sini kan paling gede Papua, berarti untuk toko sembako paling banyak dicari itu di daerah Papua seperti itu. Oke, selanjutnya dari research tool ini ada Ahrefs SEO Toolbar. Nah, di Ahrefs SEO Toolbar ini kalian bisa langsung cek aja di ahrefs.com/SEO strip toolbar. Nah, di sini tuh sebenarnya banyak dari Ahrefs SEO Toolbar. Mungkin nanti bakal dijelasin lebih lanjut sama Ilham juga. Tapi di sini mau bahas tentang toolbarnya dari research-nya only ya, yang gratis saja. Nah, di sini ada dari ahrefs.com ini bisa nyari free keyword generator. Jadi kalian nggak usah cari susah-susah payah untuk mikirin keywordnya apa sih yang cocok buat bisnis kita atau uh, produk kita. Jadi langsung ada generatornya sendiri. Di sini ada keyword difficulty checker. Misalnya keyword ini yang mana sih yang susah buat dicari, jadi jangan dimasukin seperti itu. Atau misalnya dari YouTube keyword tool, misalnya keyword apa yang paling cocok untuk di produk kita atau bisnis kita yang paling cocok untuk ditaruh di YouTube gitu. Atau di Amazon kah atau di Bing. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir dari research tool itu ada Uber Suggest. Nah, Uber Suggest ini kalian bisa cek sendiri dari www.neopetal.com/Uber Suggest. Nah, di sini tuh kalian bakal bisa melihat misalnya di sini saya mencari toko sembako. Nah, di sini tuh search volumenya ada 18.100 ya kan. Ini termasuk yang tinggi gitu. Dan sedangkan di SEO difficulty-nya 33. Nah, ini bakal dijelasin semua di Uber Suggest, tapi di sini tuh berbayar. Salah satu kelemahannya menurut saya, karena walaupun berbayar, ada beberapa yang gratis sih, seperti bisa ngelihat search volume, search engine optimization dari difficulty-nya, paid difficulty, cost per kliknya, seperti itu. Nah, di sini juga bisa lihat search volumenya itu dari mobile volume kah, atau dari desktop kah, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada optimization tools. Next. Jadi optimization tools itu adalah alat atau aplikasi yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan hasil dari berbagai aspek bisnis dan proses. Nah, jadi buat optimization tools itu sebenarnya juga ada banyak kayak yang sebelumnya research tool itu, tapi karena fungsinya tuh ada yang mirip-mirip, jadi kita kucilkan jadi 6. Nah, yang pertama itu ada Google PageSpeed Insight. Yang Google PageSpeed Insight ini ada alat luar biasa yang disediakan oleh Google untuk membantu mempercepat situs yang dimiliki. Coba di next dulu. Nah, ini Google PageSpeed Insight gambarannya kayak gitu. Jadi kita search, misal contoh aja website itu www.gojek.com dan kita analisis. Dan itu dia akan ngasih tahu data penilaian web kita dengan URL itu. Bakal ada yang cari atau first input delay, cumulative layout shift, dan itu masih ada ledger content pane. Nah, ini ngasih tahu bahwa laman kita itu seberapa optimization-nya itu bagus nggak sih di search-nya. Nah, next.
Lalu yang kedua itu ada Google Search Console. Google Search Console ini itu alat yang sangat penting bagi pemilik situs web karena memberikan wawasan yang berharga tentang kinerja situs di mesin pencari Google. Nah, itu jadi kita tinggal masukin URL-nya aja, nanti bakal dilanjutin sama si Google Search Console ini tentang URL kita. Biasanya ini bakal ada yang mirip atau enggak yang mirip gitu. Next. Nah, selanjutnya ada HTTP status code checker. Nah, ini tuh fungsinya buat memungkinkan kita mengunduh perkiraan lalu lintas untuk kata kunci yang diketik ke dalam kotak pencarian Google. Nah, kan kalau di ini tuh ngeceknya tuh request URL ya. Nah, pas Gojek ini di search URL itu status code-nya ada 301, 302, 200. Nah, ini tuh kalau diklik bakal ada kayak semacam eh, apa ya, kata kunci yang keluar gitu. Next. Nah, selanjutnya ada Lighthouse. Lighthouse ini punyanya Google Chrome juga atau dari Google. Yang dimana ini fungsinya buat tentang kinerja situs, aksesibilitas, kepatuhan terhadap praktik terbaik pemrograman, dan langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan masing-masing area ini. Nah, itu jadi di kanannya itu ada indeks performa dari web kita, dari situs kita. Oke, next. Lalu yang kelima ada Screaming Frog SEO Spider, yang logonya itu emang logo kodok gitu ya. Nah, ini tuh fungsinya sebagai apa ya? Eh, kalau kalian tahu salah satu alat ini tuh yang merayapi seluruh situs Anda kayak daftar tautan, menawarkan statistik yang sangat kuat dan menarik. Nah, itu kalau kita search Gojek karena ini masih kayak Gojek gitu, nanti bakal keluar kata-kata ini Softpedia gini-gini. Nah, itu dalam bentuk Excel nanti bisa di-download. Next. Selanjutnya ada XML sitemaps. Nah, ini yang format peta situs agar berbeda dalam format yang tepat untuk Google dan mesin pencari lainnya. Nah, ini membuat peta situs untuk situs kita dalam hitungan menit. Nah, ini fungsinya sebenarnya sama kayak yang tadi, PageSpeed Insight. Itu. Next. Selanjutnya ada link building tools. Link building tools ini saya mengidin ada 4 macam, yaitu perangkat lunak atau layanan digunakan untuk mencari, memantau, dan mengelola tautan yang mengarah ke situs web Anda. Tautan dari situs web lain dapat meningkatkan otoritas domain Anda dan membantu meningkatkan peringkat pencarian Anda. Mungkin boleh di next dulu. Jadi yang pertama itu ada link clam yang punyanya GitHub. Nah, itu ada linknya github.com/benblake86/linkclam. Nah, linkclam ini proses penggunaannya sama kayak sebelumnya. Jadi kita masukin URL aja ke GitHub itu yang mau dicari buat webnya. Nanti bakal keluar folder-folder kayak gini dan bisa dijadiin semacam file Excel gitu yang buat dianalisis. Next. Nah, selanjutnya ini ada Ahrefs yang tadi juga sempat disinggung Richard di Research Tool. Nah, Ahrefs ini tuh nawarin data kompetitif kayak saran kata kunci dan pilihan jumlah lalu lintas. Sehingga bisa dilacak dan menyalin ide kata kunci dari pesaing Anda. Nah, ini kalau di sini kan ada kata kunci best Wi-Fi routers. Nanti di situ ada top 10 best Wi-Fi routers for small business in 2020. Nah, ini ada traffic-trafficnya, bisa dilihat di sini. Detailsnya nanti bisa diklik, itu bakal kata kunci apa aja yang keluar. Next. Nah, selanjutnya ada Busstream yang disebutnya ini platform penjangkauan ujung ke ujung. Artinya itu apa sih? Nah, artinya itu dapat menemukan detail kontak, mengirim email, melacak hubungan, dan banyak lagi. Nah, itu banyak banget nih di free tools-nya aja udah ada email research tool yang buat nganalisis tool, terus ada extract domain from URL, extract link from HTML, dan masih ada beberapa yang lainnya itu fungsinya juga buat detail-detail lagi tuh. Nah, terus yang kedua itu di bawahnya juga ada tools for Busstream subscribers
Yang sama ini juga buat ngawasin web kita terkait alur lalu lintasnya, ada link bus marker, link list builder, social influencer research tool, dan masih ada 2 lainnya. Next. Nah, selanjutnya ada Hunter. Hunter ini apa sih? Hunter ini tuh tools yang murni fokus dalam menemukan detail kontak. Sama kayak yang Bustream tadi. Dan sangat ahli dalam hal itu. Ini tuh pluginnya Chrome. Jadi bisa dipakai di Chrome gitu. Bagus, yang menampilkan semua detail kontak yang dapat ditemukan untuk situs tertentu saat menjelajah. Nah, kita ini ke Hunter itu tuh kayak ngecari siapa yang ngakses web kita. Gitu. Ntar dicari emailnya, final address gitu. Ntar bakal keluar detail kontaknya, siapa aja yang akses, dia sedang apa, ngapain aja, kayak gitu. Next. Oke, selanjutnya di sini ada powerful SEO tools. Dari yang selanjutnya adalah web analytics tools. Nah, di sini tuh web analytics tools itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur aktivitas dan perilaku pengguna di situs web. Di sini tuh ada 4, yaitu Google Analytics Tools, yaitu alat analisis web yang memungkinkan melacak pengunjung situs dari mana mereka berasal dan berapa banyak uang yang mereka habiskan jika menjalankan toko online. Nah, yang kedua di sini ada Crazy Egg. Nah, Crazy Egg ini adalah alat untuk menampilkan heat map tempat pengunjung mengklik halaman. Dengan Crazy Egg itu kita dapat juga melihat peta panas terhadap seberapa jauh pengunjung menggulir halaman sampai ke bawah. Nah, di sini ada Looker Studio by Google. Nah, di Looker Studio by Google ini akan membuat lampiran visual sehingga dapat memantau hampir semua hasil atau hal panggilan, kampanye iklan di berbagai platform, peringkat pencarian, prospek Salesforce, dan sistem pembukuan. Nah, yang terakhir di sini ada CallRail. Nah, CallRail ini adalah alat yang dapat memungkinkan bisnis untuk melacak panggilan telepon yang datang dari berbagai seperti website, iklan online, atau kampanye pemasaran. Yang pertama di sini ada Google Analytics Tools. Nah, kalian bisa langsung buka aja di www.analytics.google.com. Nah, di sini tuh Kak, contohnya dari situs web yang pernah saya bikin ya. Di sini tuh bakal nunjukin jumlah pengguna yang ada dari dulu. Lalu ada juga pengguna baru, misalnya yang baru-baru datang ke web ini berapa jumlahnya. Gitu. Lalu di sini ada jumlah peristiwa. Biasanya tuh ini muncul di website tuh berapa kali dalam sekali pencarian. Nah, biasanya di sini ada, langsung ada. Terus di sini waktu engagement, di mana waktu itu waktu pengguna situs itu masuk ke dalam situs kita itu, di dalam situs kita itu biasanya berapa detik kah, berapa menit kah. Ini dapat kita lihat juga di sini. Nah, di sebelah kanan sini juga ada pengguna dalam waktu 30 menit terakhir. Misalnya ada pengunjung situs nih baru datang, ini langsung kedetek sama Google Web Analytics Tools dalam waktu 30 menit terakhir. Nah, di sini juga bisa lihat dari demografisnya ya, misalnya dari Indonesia ke Amerika, itu bakal di sini kelihatan semua. Atau juga kalau misalnya di sini juga bakal ngeliat kalau misalnya ini tuh web kalian tuh dicari lewat pencarian apa, yang kata kuncinya seperti apa, itu bakal kelihatan juga di web dari Google Analytics Tools. Nah, selanjutnya di sini ada Looker Studio. Nah, Looker Studio ini sebenarnya jatuhnya kayak Power BI ya. Jadi di sini tuh bakal nunjukin, misalnya kalian pokoknya harus nautin ini ke semua akun kalian terlebih dahulu. Misalnya kayak tadi Google Ads, Google Website, Web Analytics Tools, yang kayak gitu-gitu. Kalian harus sangkutin itu semua ke sini baru bisa ngeliat datanya. Misalnya di sini saya mau lihat data dari secara peta map gitu ya. Di sini bakal kelihatan nih, oh negara mana aja sih yang sering ngunjungin situs web saya. Di sini bisa dilihat kalau misalnya ada Indonesia, ada dari Amerika dan yang lainnya. Dan di sini tuh bakal ngeliatin juga misalnya tampilan yang muncul di kita setiap pencarian nama kita atau situs tertentu itu berapa kali. Nah, pokoknya di sini buat nampilin dashboard tentang analisis-analisis yang udah dilakuin sama Looker Studio itu, dari yang udah kita tautin kayak misalnya tadi ada Google Web Analytics atau Google Ads seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada Web Analytics Tool dari Crazy Egg. Nah, kalian bisa langsung cari aja dari www.crazyegg.com. Nah, di sini tuh bakal nampilin
heat map dari website. Misalnya pas buka website ini, dan ini bakal muncul nih kalau misalnya ini tuh yang bakal sering dilihat sama orang dan yang bakal diklik sama orang tuh bagian yang panas-panas seperti ini nih. Tapi kalau misalnya yang nggak ada biru-biru atau hijau yang hampir ke merah itu berarti itu jarang diklik sama orang atau jarang dilihat sama orang. Nah, ini bakal bantu banget buat memperbaiki tampilan situs kita gitu. Gue tampilin juga tentang analisis-analisis seperti tampilan web kita yang bagus tuh kayak gimana dan dilihat orang tuh seperti apa. Ini bakal bisa dilihat dari crazyed.com. Ini sangat bantu banget. Dan yang terakhir di sini ada web analytics tools dari Colrel. Nah, dari Colrel ini bakal nunjukin tuh kayak panggilan-panggilan apa aja yang bakal masuk ke telepon kita. Jadi kalian harus nautin dulu nih, misalnya Instagram kita kah, atau website kita kah, atau dari telepon kita juga kah. Nah, di sini tuh bakal nunjukin nih, kalau misalnya, dan ini juga bakal ngerekam percakapan kita. Jadi setiap ada orang telepon ke nomor perusahaan kita atau bisnis kita, itu bakal secara otomatis bakal direkam sama mereka dan bakal disusun gitu loh. Misalnya ini orang dari mana, mau apa, dan keperluannya apa, dan dari mana dia bisa nelpon itu juga bakal dicatat di sini. Misalnya di sini ada transcript search-nya atau unique callers atau voicemail atau juga dari text conversation yang tadi bisa bilang bakal direkam dan bakal disusun sama dia buat jadi sebuah uh, analisis gitu. Bakal ditanya apa sih hal yang paling sering ditanyain setiap orang nelpon ke kita tuh. Misalnya di sini juga polite product training. Ini bakal misalnya nelpon kita itu dari landline. Nah, source-nya dari landline, jamnya berapa, durasinya berapa. Itu bakal tercatat semua di callrel.com seperti itu. Oke, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.